Shalom. Sebelum kita belajar tentang kebenaran firman Tuhan, malam hari ini kita akan terlebih dahulu berdoa memuji Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan masih beri kami kesempatan satu hari lagi untuk kami melakukan ibadah kami. Terima kasih. Dan bahkan untuk malam hari ini pun Tuhan kami kalau mau belajar tentang kebenaran-Mu, buat kami mengerti. Mari Roh Kudus pimpin kami. Dan izinkan malam hari ini kami menaikkan pujian kami bagi-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini saudara. Biar menjadi doa kita hari ini. Kita mengenal Tuhan yang benar. Bila dibuka mataku dan lihat wajah, ku tertarik. Bila lihat hidupku dan karya tangan, ku tersalah. Semua yang baik dalam hidupku, itulah karyamu. Beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk jadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setia-Mu, terima kasih untuk pertolongan-Mu. Malam ini kami ingin belajar mengenai kebenaran-Mu, dan kebenaran-Mu itu bisa mengubah hidup kami. Terima kasih berapapun kami yang hadir, siapapun kami yang hadir, Roh Kudus-Mu sanggup menerjemahkan isi hati dan pikiran Bapa, supaya kami punya dasar yang benar mengenai kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Silakan Gana. Shalom. Sekarang saya akan membahas bagian dari Taurat. Minggu lalu kita sudah membahas tentang nama Tuhan. Itu adalah hukum yang pertama ya. Nah, kenapa sih ada diberikan Taurat? Apa itu Taurat? Taurat sebetulnya berarti hukum. Hukum atau aturan, itu artinya Taurat. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia, di Alkitab dalam bahasa Indonesia sering dikatakan hukum. Taurat sebetulnya ya rancu ya, karena hukum-hukum gitu, karena Taurat adalah artinya hukum. Nah, ketika manusia dijadikan dalam Kejadian 1 ayat 26-27, ini pernah saya sampaikan sebelumnya, manusia seharusnya mengkonsumsi yang namanya pohon kehidupan. Saudara, yang namanya pohon kehidupan, kehidupan itu bukan dimakan, tapi kehidupan itu harus dijalaninya. Jadi seharusnya manusia
menjadi serupa dengan Allah. Pada waktu manusia diciptakan, manusia baru segambar. Saya akan mengulang secara cepat aja karena ini sudah ada di Bible Study yang kedua. Saudara boleh lihat di YouTube-nya Nine Discipleship. Di Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan bahwa baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah merencanakan bahwa manusia harus segambar dan serupa, tetapi ketika dijadikan manusia baru segambar. Gambar adalah unsur-unsur non-fisik yang sama dengan Allah, karena tidak mungkin manusia ini sama secara fisik dengan Allah. Allah itu non-fisik, Allah itu roh gitu ya. Jadi bukan berarti manusia tangannya dua, maka kalau segambar Allah juga tangannya dua, bukan seperti itu. Tetapi hal-hal non-fisik yang ada pada manusia itu berarti segambar dengan Allah, yaitu apa? Pikiran, perasaan, dan keinginan. Nah, manusia baru diciptakan memiliki kesegambaran dengan Allah, yaitu memiliki pikiran, memiliki perasaan, dan memiliki keinginan. Tetapi pikiran, perasaan, dan keinginan manusia belum serupa, belum sekualitas dengan Allah. Ketika diciptakan di Kejadian 1 ayat 27, manusia diciptakan segambar, belum serupa dengan Allah. Untuk memiliki keserupaan itu adalah tanggung jawab manusia, di mana manusia diperintahkan untuk memakan pohon kehidupan. Jadi ada buah-buah untuk makanan fisik, tetapi ada juga buah-buah untuk makanan rohani, yaitu pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, yang membawa kebinasaan, dan pohon kehidupan yang membawa kepada kehidupan kekal. Dan ini adalah buah lambang, buah figuratif ya. Buah pengetahuan. Tentunya pengetahuan itu bukan dimakan, tetapi masuk ke dalam pikiran. Pohon kehidupan itu bukan dimakan, tetapi kehidupan itu harus dijalani setiap hari. Nah, manusia setiap hari seharusnya mengikuti sesuai dengan rencana Allah agar serupa dengan Allah. Tetapi kejatuhan manusia ke dalam dosa membuat manusia di dalam Kejadian 6 itu membuat manusia sangat rusak sehingga harus dihancurkan. Seluruhnya dimusnahkan oleh air bah. Kenapa? Karena manusia begitu jahat, ya. Kejahatan manusia sangat besar. Nah, manusia jatuh ke dalam dosa karena makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Moral manusia semakin merosot. Ketika manusia jatuh begitu dalam ke dalam dosa, sehingga tidak bisa diperbaiki lagi, dan Allah harus meriset dunia ini dengan memakai keluarga Nuh, dari garis Nuh, keturunan Sem, Abraham. Kemudian Tuhan memilih suatu bangsa, dan Tuhan memberikan Taurat kepada orang Israel. Jadi Taurat atau hukum atau aturan ini diberikan untuk melindungi manusia dari kepunahan. Karena kalau kita mengerti budaya ribuan tahun yang lalu, manusia sangat barbar, sangat tidak beradab. Semakin ke sini kan manusia semakin beradab. Nah, tujuan Taurat diberikan adalah agar manusia tidak kehilangan kemanusiaannya. Agar manusia menjadi cukup baik. Manusia belum bisa dituntut menjadi sempurna. Tidak bisa. Jadi harus ada step dulu. Manusia harus jadi baik dulu. Dan Taurat diberikan supaya manusia jadi baik. Baru setelah Taurat ini diberikan, dipelihara dengan sungguh-sungguh oleh bangsa Israel pada zaman intertestamental, sejak kembalinya mereka dari pembuangan, mereka sungguh-sungguh menjaga hidup sesuai Taurat. Ya. Nah, di situ barulah lahir juru selamat kita yang menawarkan suatu hukum yang baru, suatu hukum yang tidak bisa ditulis, karena kalau ditulis itu bisa kelihatan semuanya ya, ditulis itu ada 613 hukum, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, itu mudah. Apa yang boleh, oh ini, apa yang nggak boleh, oh ini, ada semuanya catatannya. Tetapi hukum yang baru, hukum perjanjian baru itu tidak ada syariatnya, tidak ada catatan hukumnya, tidak bisa dibukukan. Kenapa? Karena kita harus sepikiran, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Kehidupan yang diperagakan oleh Tuhan Yesus. Ya, jadi disinilah orang-orang yang sudah mengerti Taurat, ya, karena pada saat itu orang Yahudi taat pada Taurat, betul-betul taat. Beda dengan orang-orang Yunani, bangsa-bangsa sekitarnya yang masih sangat tidak beradab. Nah, di situ orang Yahudi ditawarkan keselamatan oleh Yesus Kristus. Mereka bukan hanya menjadi baik, tetapi harus menjadi sempurna. Sepikiran, perasaan dengan Tuhan Yesus. Karena itulah, karena keselamatan yang diberikan oleh Tuhan Yesus inilah, maka manusia bisa dikembalikan ke rancangan yang semula, yaitu manusia yang berkodrat ilahi. Manusia yang sempurna seperti Bapa. Manusia yang harus menjalani kehidupan seperti yang Tuhan Yesus peragakan. Ya, kalau kita lihat di Roma 12 ayat 1 dan 2 dikatakan bahwa
saudara-saudaraku, demi kemurahan Allah, demi penebusan yang Tuhan Yesus telah lakukan, demi pengorbanan yang telah Tuhan Yesus lakukan, demi kemurahan Allah yang boleh mengampuni kita. Rasul Paulus menasehatkan, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu, hidupmu, sebagai persembahan yang kudus, ya, yang sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Itulah ibadah yang sejati. Ibadah kita yang sejati adalah seluruh kehidupan kita. Kita menjalani kehidupan yang seperti Tuhan Yesus jalani. Itu adalah ibadah. Ya. Jadi ibadah bukanlah rentetan liturgi di mana kita datang ke gereja atau kita berkumpul bersama dalam persekutuan di Zoom, di mana ya dalam situasi pandemi ini berubah situasinya, bukan lagi di gereja tapi di Zoom seperti ini. Bukanlah rentetan liturgi di mana kita menyanyi, mendengarkan firman, lalu memberikan persembahan, mendengar pengumuman, doa berkat. Bukan. Itu bukanlah ibadah yang sejati. Ibadah yang sejati adalah kehidupan kita sehari-hari, menit demi menit, jam demi jam, di mana kita mengikuti kehidupan yang Tuhan Yesus peragakan. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Yang baik adalah menurut Taurat, menurut aturan moral umum. Semua orang di dunia ini tahu apa yang baik. Tidak membunuh sesama manusia, tidak menyakiti sesama manusia, itu yang baik. Dimanapun, di agama manapun, di budaya manapun, itu yang baik. Maka kalau orang Kristen belum mengerti apa yang baik, ya jangan harap selamat. Jangan harap mengenal keselamatan dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang berkenan? Yang berkenan adalah proses yang bisa kita capai menurut umur rohani kita. Sudah berapa lama kita ikut jadi Kristen? Sudah berapa lama kita mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita masih sama seperti yang dulu? Harusnya kita ada tahapan-tahapan yang harus kita capai. Pertumbuhan rohani yang harus kita capai dalam setiap umur rohani kita. Dan yang sempurna, pencapaian maksimal kita. Oh, betapa indahnya kalau kita sudah di sini, kita sudah siap untuk pulang. Kita sudah siap dipanggil Tuhan. Sudah beres, sudah selesai. Nah, ya, jadi kita mengerti ya secara garis besarnya seperti ini. Nah, di sini sampai sini dulu. Tuhan memberikan Taurat. Sini kita bicara di sini ya. Tuhan memberikan Taurat waktu di Perjanjian Lama kepada orang Israel. Apa sih itu Taurat? Tadi saya sudah katakan bahwa Taurat adalah aturan. Dan ada aturan dasar, yaitu Dekalog 10 hukum. Kalau disaharikan ini menjadi 2, ya. Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Minggu lalu kita bicara soal nama Allah. Jangan ada Allah lain, jangan membuat patung, jangan disembah, jangan menyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Dan yang nomor 4, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Ini adalah kasih kepada Allah. 1, 2, 3, jangan ada Allah lain, jangan membuat patung. Ini adalah soal kekudusan pribadi Tuhan. Ini saya akan ulang sedikit yang minggu lalu, nomor 1, 2, 3, dan nanti kita akan membahas tentang Sabat yang keempat. Nah, esensi Taurat adalah to do the right thing. Untuk melakukan hal yang benar. Apa yang benar? Ada daftarnya. Ini yang benar. Ada daftarnya. Ini. Ya. Ada reward dan ada punishment. Ada ganjaran yang mendatangkan kebaikan dan ada hukuman. Kenapa? Karena yang diberi Taurat adalah orang Israel, bangsa yang baru dibebaskan dari perbudakan. Sebagai budak, mereka hanya mengerti kalau mereka ngerjakan, mereka tidak dihukum. Mereka dikasih makan. Karena budak ini kan nggak digaji. Ya. Untuk mereka bisa makan, bisa hidup, mereka tergantung kepada siapa majikannya, pemiliknya. Saya pernah gambarkan ya satu piramida bagaimana kehidupan struktur sosial masyarakat Mesir kuno. Jadi struktur sosial yang paling bawah, yaitu bangsa budak, itu sangat bergantung kepada struktur sosial yang di atasnya, yaitu para bangsawan. Nah, Taurat itu diberikan kepada orang Israel yang baru bebas dari perbudakan. Sebagai bangsa budak, mereka mengerti kalau mereka nggak lakukan, mereka akan dihukum, dicambuklah, bahkan sampai mungkin bisa sampai dibunuh. Tetapi kalau mereka melakukan itu, mereka bisa hidup, bisa terus hidup, mereka dikasih makan. Nah, Tuhan memberikan Taurat dan ganjaran bagi mereka kalau mereka bisa melakukan Taurat ini, maka mereka jauh dari ganjaran mereka waktu dulu sebagai budak. Apa yang mereka impikan sebagai budak? Apa? Kemerdekaan, bebas dari jajahan. Mereka punya
tanah sendiri, mereka bebas dari musuh-musuh mereka, mereka kaya, mereka bisa menikmati hasil pertanian, dan perut mereka bisa kenyang. Seperti itu, dan itulah harapan bangsa budak. Ya, itulah harapan orang-orang di Perjanjian Lama. Nah, tetapi kalau mereka tidak melakukan Taurat, mereka akan dihukum. Mereka akan mengalami penindasan, perbudakan lagi, dan mungkin sampai akhirnya, kalau kita lihat ya, kita lihat sejarah Perjanjian Lama, akhirnya mereka dibuang ke Babel. Kalau mereka nggak melakukan Taurat, mereka kena tulah, mereka kena sakit penyakit, mereka dianiaya oleh musuhnya, mereka dikalahkan, panen mereka gagal, ternak mereka juga mati gitu ya. Nah, seperti itu. Tetapi di Perjanjian Baru tidak ada hukum, tidak ada lakukan ini, jangan lakukan itu. Berdoa ngadep sini, berdoa jam segini, tidak ada. Kalau di Perjanjian Lama ada seperti itu. Ada ini hari raya yang harus kamu peringati. Hari raya tanggal sekian, bulan sekian, harus melakukan ini ketika hari raya. Tetapi di Perjanjian Baru tidak ada. Karena di Perjanjian Baru bukan lagi melakukan, ya, bukan lagi to do the right things, tetapi menjadi benar. Kodratnya yang dibetulin, bukan perilakunya. Bukan melakukan A, jangan lakukan B, lakukan A, jangan lakukan B. Maka saya katakan, orang Perjanjian Baru itu tidak perlu tanya, kalau ngerokok salah nggak ya? Kalau makan babi boleh nggak ya? Kalau ditato boleh nggak ya? Kalau orang mati dibakar boleh nggak ya? Dikremasi boleh nggak ya? Nggak lagi menanyakan hal yang itu. Itu bukan jadi hal-hal yang prinsip, tapi bagaimana kita memahami esensinya, menjadi orang yang benar itu gimana. Dan punishment yang reward-nya pun berbeda. Kalau kita lihat, rasul-rasul di Perjanjian Baru, mereka sudah memberikan seluruh hidupnya untuk Tuhan, mereka sudah merelakan segala-galanya, tapi mereka tetap, mereka dianiaya, mereka mendapatkan sakit penyakit, mereka tidak menang atas musuh-musuhnya, mereka miskin. Berbeda. Punishment dan reward yang diberikan, yang dijanjikan untuk umat Perjanjian Baru itu beda dengan umat Perjanjian Lama. Jadi jangan kita mengharapkan kenapa kita setelah pelayanan hidup kita nggak berubah, ekonomi kita nggak berubah. Jangan mengharapkan hal itu. Kenapa sakitku tidak disembuhkan? Apa yang salah? Apa dosa? Aku sudah hidup baik-baik. Aku tidak menjadi pezina. Aku nggak makan duit korupsi. Kenapa aku diberi sakit seperti ini? Kenapa aku diberi masalah ini? Karena yang hendak dibetulin sama Tuhan bukan lagi tindakan kita, tetapi karakter kita. Nah, Perjanjian yang baru itu soal mengasihi Tuhan dan sesama. Jadi etika warga kerajaan surga dituntut lebih baik daripada orang-orang saleh yang beragama. Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada ahli Taurat dan orang Farisi, jika kesalehanmu, jika keadilanmu di kaiosune, di situ dikatakan righteousness. Jika righteousness ini bicara, atau di kaiosune ini bicara soal keadilan, soal kesalehan, soal kebenaran yang dinyatakan dalam kehidupan, dalam perilaku. Jika kebenaranmu tidak lebih daripada pemuka agama Yahudi atau pemuka agama manapun, maka kamu tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Karena idealisme Allah adalah kesempurnaan seperti Tuhan. Saya sudah katakan berkali-kali, kalau sempurna seperti Allah, bukan kita menyamai Allah, tidak mungkin ciptaan menyamai Sang Pencipta, tetapi kita dituntut untuk bisa maksimal mencapai pertumbuhan rohani yang maksimal. Nah, tadi saya katakan bahwa saya akan bicara tentang 4 hukum pertama ini ya. Tapi yang 3 ini sudah saya singgung minggu lalu, yaitu kasihi Tuhan Allah. Ya, jangan ada Allah lain dan jangan menyebut namanya dengan sembarangan. Apa maksudnya jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan? Di saat ini, praktek untuk menyebut nama Tuhan sembarangan itu bukan lagi soal menyebut-nyebut. Ya, itu tentu salah ya kalau kita memaki atau kita kaget kita menggunakan nama Tuhan, itu jelas salah ya. Tetapi yang sering tidak disadari adalah memanipulasi orang lain atas nama Tuhan. Misalnya gini, kalau misalnya seseorang seperti saya mengajar, berkhotbah, lalu saya untuk kepentingan saya sendiri misalnya menafsirkan ayat-ayat tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, tetapi untuk keuntungan saya sendiri. Misalnya, berilah persembahan, lalu saya mengancam dengan kutuk-kutuk.
Maka di situ adalah praktek memanipulasi orang lain dengan menggunakan nama Tuhan. Itu saya kasih contoh ya. Nah, juga misalnya dengan cara bernubuat, seolah-olah itu Tuhan katakan untuk dia. Sering saya mendengar misalnya ada orang menegur di gereja, menegur seseorang. Ini adalah abuse rohani ya. Kamu itu jangan begitu. Tuhan katakan kamu itu seperti ini. Jadi ngejudge orang atas nama Tuhan. Padahal sebetulnya dia pribadi yang nggak suka sama orang itu. Dia pribadi yang terganggu dengan sikapnya orang itu, tetapi dia menegur dengan menggunakan nama Tuhan. Misalnya, kamu kalau pimpin pujian itu jangan begini, jangan begitu, tapi atas nama Tuhan. Itu kamu tidak ada urapannya, misalnya seperti itu. Nah, atau lagi misalnya seorang kakak rohani menjodohkan adik rohaninya atas nama Tuhan. Kenapa? Mungkin dia berdoa, tetapi mungkin dia juga melihat bahwa orang ini cocok dan doanya itu jadi bias, jadi kabur gitu. Nah, seringkali orang-orang seperti ini. Atau misalnya ada orang pacaran dan kakak rohaninya nggak setuju, terus karena perasaannya nggak suka, dia bingung, dia bias, yang mana ini yang suara Tuhan, yang mana yang suara dirinya sendiri, dan cenderung itu suara dirinya sendiri, dan katakan, kata Tuhan kamu bukan sama dia, kamu nggak cocok sama dia. Ini adalah abuse rohani, menggunakan memanipulasi orang lain atas nama Tuhan. Ulangan 18 ayat 20-22 memperingatkan hal ini. Ya, nabi yang terlalu berani mengucapkan demi nama Tuhan, perkataan yang Tuhan sendiri tidak sampaikan kepada dia, itu kurang ajar. Beberapa dari saudara saya tahu ada yang berprofesi sebagai pemimpin, misalnya di perusahaannya ada memimpin divisi atau seorang guru atau seorang dosen. Kalau misalnya ada mahasiswa atau ada anak buah saudara yang pakai nama saudara, misalnya katakan, katanya bapak itu, kamu tuh harus kerja ini, padahal itu tugasnya dia, tapi dia memanipulasi dengan menggunakan nama atasannya. Katanya si bapak, kamu yang ngerjain hal ini. Sementara dia enak kan, kerjanya tambah ringan gitu. Atau misalnya, dosen itu manggil kamu loh ke kantornya, padahal dosennya nggak manggil gitu. Nah, kita aja sebagai manusia pasti marah kalau tersinggung kalau nama kita dipakai dengan sembarangan. Nah, apalagi Tuhan. Ya. Lalu siapa sih nama Tuhan, ini topik 2 minggu lalu ya. Kita ingat ya konteksnya waktu Musa dipanggil Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan. Musa itu hidup di tengah-tengah, seumur hidupnya itu hidup di tengah-tengah orang-orang yang politeisme, di mana orang Mesir punya banyak dewa, dia dibesarkan sebagai pangeran Mesir, selama 40 tahun kemudian dia pindah ke Midian, dia menjadi menantu imam Midian, di mana orang-orang politeisme saat itu, setiap dewa punya nama, dan menurut nama dewa itu, itulah kekuasaannya. Misalnya kalau orang Yunani, dewa penguasa alam maut itu namanya Hades, misalnya seperti itu. Jadi menurut namanya dewa itu adalah keahliannya seperti itu. Nah, ketika Musa didatangi nih, Tuhan di dalam semak belukar yang menyala, Musa bingung dengan Allah ini. Karena itu dia katakan, bagaimana kalau mereka tanya siapa yang mengutus kamu kepada kami? Siapa namanya? Allah yang mana? Apa yang harus kujawab kepada mereka? Tuhan mengatakan bahwa aku adalah aku. Ketika Tuhan ditanya siapa namanya, Tuhan bukan menjawab siapa namanya, tapi Tuhan memperkenalkan siapa dirinya. Ketika Musa menanyakan siapa namamu Tuhan, kalau aku datang ke saudara-saudaraku di sana untuk membebaskan mereka, kalau mereka tanya siapa yang mengutus engkau, siapa namanya, harus aku jawab apa? Nah, ketika Tuhan ditanya ini sama Musa, Tuhan tidak menyatakan siapakah namanya, tetapi bagaimana dirinya. Karena nama Allah adalah bagaimana Allah menggambarkan pribadinya. Kepada Musa, dia mengatakan, aku adalah aku. Kak Son bantu saja, Bapak, ada beberapa orang yang agak kebingungan. Karena mereka saat itu adalah bangsa yang diperbudak di Mesir, ya. Terus dikatakan bahwa dewa-dewa di Mesir itu bernama. Ya, mereka bernama. Jadi konsep yang ada di pikiran mereka bahwa dewa, Tuhan, Allah itu punya nama. Nah, seperti itu. Makanya ketika Musa datang
dengan memakai konsepnya Mesir. Ya, siapa namamu? Nah, mengerti ya, Bapak Ibu Saudara ya. Silakan Kak Ana lanjutkan. Iya. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Nah, kalau kita mengerti grammarnya, ini bukan sekedar aku adalah aku, tetapi aku yang ada. Dan terus ada. Nah, kata Yahweh adalah dia yang ada. Jadi kalau Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, aku adalah yang ada untuk selama-lamanya. Nah, Musa menyebut bukan aku tetapi dia. Jadi Yahweh adalah he who is, ya. Kalau Allah berkata kepada Musa, I am that I am, maka Musa menyebutnya he who is. Jadi menurut tindakannya lah Allah itu disebut. Yahweh berasal dari Hayah, Howeh, dan Yihye. Aku yang sudah ada, aku yang ada, dan aku yang akan ada. Hayah, Howeh, dan Yihye. Di Sidur, di buku Sidur orang Sephardik, jadi orang Yahudi itu ada secara garis besar, ada banyak ya, tapi secara garis besar ada 3 golongan, ada Sephardik, Mizrahi, dan Askenazi. Askenazi itu yang mirip-mirip bule yang di Jerman itu ya. Sephardik ini agak Hispanik. Kalau yang Mizrahi itu yang hidup di daerah Arab, jadi lebih ke orang-orang Arab mirip gitu. Tapi kalau Yahudi yang Askenazi itu yang dulu dibunuhin sama Hitler itu kan bule-bule gitu. Nah, ini adalah buku-buku sidurnya orang Sephardik itu mengatakan ada kata Hayah, Howeh, dan Weyihye. Jadi Tuhan itu berbeda dengan manusia. Tuhan itu berbeda dengan manusia. Jadi ketika Musa mengatakan, menanyakan siapa namamu? Aku adalah aku. Tuhan memperkenalkan pribadinya. Aku adalah yang kekal. Aku adalah yang sudah ada bersama nenek moyangmu. Aku yang ada bersama engkau sekarang, yang memperhatikan penderitaan umatku sekarang. Dan aku yang akan terus ada. Itu maksudnya. Nah, dari Jewish Encyclopedia, seperti proper name Ibrani lainnya, kalau kita tahu orang Ibrani ya, menamakan anak, itu adalah bagaimana sifatnya. Misalnya Esau, kenapa dikasih nama Esau? Karena dia ya kemerah-merahan. Kan diberi nama Esau. Nah, seperti proper name nama atau nama Ibrani lainnya, nama Allah adalah sebuah kata. Tetapi seperti yang saya katakan, tidak pernah ada satu kata pun di dunia ini yang dapat mendeskripsikan bagaimana pribadi Allah. Jadi, bagaimana nama Allah itu adalah bagaimana yang dialami orang itu. Misalnya, Hagar memanggil dia Eroi. Tuhan yang melihat penderitaanku, Tuhan yang mendengar penderitaanku, dan dia yang memperhatikan aku. Maka dia menamakan Tuhan yang bertemu dengannya adalah Eroi. Sedangkan kepada Abraham memanggilnya El Shaddai. Jadi, nama adalah pengungkapan karakter atau pribadi atau sifat-sifatnya, dan nama adalah pernyataan pribadi Allah. Nah, bagaimana kalau dikatakan bahwa nama Yahweh adalah selama-lamanya? Ingat, kita harus lihat konteks. Misalnya gini, di Keluaran pasal yang ke-27 ayat yang ke-20 dan 21, ini soal menyalakan pelita di dalam kemah suci. Haruslah kau perintahkan kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu minyak zaitun tumbuk yang murni untuk lampu, supaya orang dapat memasang lampu agar tetap menyala. Dalam kemah pertemuan di depan tabir yang menutup tabut hukum, haruslah Harun dan anak-anaknya mengaturnya dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan yang berlaku untuk selama-lamanya bagi orang Israel, turun-temurun. Tuhan menetapkan ini sebagai peraturan untuk selama-lamanya. Berarti seharusnya sekarang kalau itu misalnya kita pahami secara harafiah, berlaku selama-lamanya, berarti seharusnya sekarang mereka tetap menyalakan lampu kan? Harusnya kita pun menyalakan lampu kan? Tetapi nyatanya ini hanya selama-lamanya bagi orang perjanjian lama. Kita harus mengerti konteks. Kemudian lagi misalnya 1 Raja-Raja 9 ayat 21. Ketika orang Israel masuk ke tanah Kanaan, ada bangsa-bangsa yang belum sepenuhnya dimusnahkan oleh orang-orang Israel. Nah, bangsa-bangsa itu, mereka yang masih tinggal di negeri itu, yaitu keturunan bangsa-bangsa itu yang tidak ditumpas oleh orang Israel, mereka lah yang dikerahkan Salomo untuk menjadi budak Rodi. Demikianlah mereka sampai hari ini. Nah, kita harus lihat, sampai hari ini betul nggak masih ada budak Rodi di orang Israel? Jadi kita harus mengerti kalau, oh ini selama-lamanya, sampai hari ini. Kalau ada kata-kata seperti itu, kita lihat konteksnya. Begitu juga kalau dikatakan,
inilah nama Yahweh, nama Tuhan untuk selama-lamanya, yaitu untuk orang Israel. Kita sudah memanggil Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Di Lukas 4 ayat 8, Tuhan Yesus berkata, ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Kata berbakti, abodah, dalam bahasa Ibraninya atau latreia, dalam bahasa Yunaninya, artinya adalah beribadah, bekerja atau melayani. Jadi, kalau kita berbakti kepada Tuhan, bukan sekedar kita menyanyi-nyanyi, memuji nama Tuhan, menyembah, ataupun berbahasa roh. Kalau kita berbakti, kita beribadah kepada Tuhan, bukan kita sekedar 2 jam dalam 1 minggu duduk di gereja, atau duduk mendengarkan Zoom, atau duduk, ataupun setiap hari kita berlutut, menghabiskan waktu berjam-jam dalam jam doa kita. Tetapi beribadah atau bekerja melayani Tuhan adalah seluruh hidup kita. Kata abodah yang sama ini juga dipakai ketika misalnya dalam hal-hal bekerja untuk manusia, misalnya ketika Yakub bekerja pada Laban, itu Yakub pakai kata abodah. Jadi Yakub itu bekerja pada Laban. Yakub melayani Laban. Berjam-jam dalam hidupnya, dia dalam 1 hari hidup Yakub itu dia bekerja. Nah, seperti itulah kalau kita melayani Tuhan. Kalau kita beribadah kepada Tuhan. Bukan sekedar kita masuk jam doa di dalam kamar, kita menyembah haleluya, haleluya. Lalu kehidupan hari-hari kita bagaimana? Karena beribadah yang sejati adalah seluruh hidup kita. Jadi menghina nama Tuhan bukan soal salah penyebutan nama. Tetapi hidup cemar, tidak takut, tidak menghormati Tuhan. Kalau kita, ya betul, di dalam penyembahan kita menyebut namanya, kudus, 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 engkau kudus Tuhan. Tetapi kelakuan kita sehari-hari kudus, maka kita menghina namanya. Jadi kita tidak menyembah huruf. Kalau nama Tuhan itu Yahweh, di dalam perjanjian lama, kita bukan menyembah huruf, tetapi kita menyembah pribadi agung di balik nama itu. Kalau kita tahu bahwa di dalam hidup kita Tuhan hadir dan Dia adalah Tuhan yang Maha Hadir, maka memberi penghormatan bukan hanya 2 jam misalnya atau setengah jam di pagi hari atau setengah jam di malam hari, kapanpun waktu doa kita, atau 2 jam dalam seminggu. Tetapi kita menghormati Dia sepanjang waktu. Dan ini sangat sulit. Ini sangat sulit. Ini artinya kita harus mematikan ego kita. Ketika ada orang yang menyakiti kita, demi menghormati Tuhan, maka kita kesampingkan sakit hati kita. Kita harus mengampuni dia. Ketika ada orang yang membuat kita marah, demi menghormati nama Tuhan, maka kita nggak jadi marah. Dan ini sangat sulit. Kenapa? Karena daging kita ini sudah melekat. Tapi itulah panggilan untuk kita sebagai umat perjanjian baru yang ditebus. Itu bukan panggilan buat umat perjanjian lama, tapi ini panggilan untuk kita. Nah, Adam gagal. Seharusnya Adam itu serupa dengan Tuhan. Tapi Adam gagal. Oleh karena itulah Adam kedua, Tuhan Yesus taat sampai mati di kayu salib. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa aku telah mempermuliakan engkau Bapa di bumi. Bagaimana Tuhan Yesus mempermuliakan Bapa? Yaitu dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Tuhan berikan, yang Allah berikan, yang Bapa berikan kepadanya untuk melakukannya. Tuhan Yesus mempermuliakan nama Bapa, bukan Tuhan Yesus memperkenalkan nama Yahweh atau menyebut-nyebut dalam pujian kudus-kuduslah engkau Bapa, bukan. Tapi dengan jalan hidupnya yang tanpa cacat, tanpa celah, taat 100% kepada Bapa. Dia taat, bahkan taat sampai mati dalam hidupnya sebagai manusia biasa. Maka jangan ada Allah lain, artinya adalah tidak ada yang lebih penting daripada kita menyenangkan hati Tuhan dengan seluruh hidup kita, dengan seluruh waktu kita, dengan setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi kalau saudara ada kesempatan untuk jatuh ke dalam dosa, ada godaan, di situ saudara diberi kesempatan untuk menyenangkan hati Tuhan. Disitulah kita memiliki kesempatan untuk menguduskan nama Tuhan. Ketika ada kesempatan untuk jatuh dalam dosa, misalnya di grup alumni-alumni gitu ya, grup kumpulan-kumpulan alumni, di situ ada orang berbagai macam karakternya. Nah, ada misalnya orang kirim misalnya, oh ini mau lihat nggak 19 detik katanya gitu kan, yang waktu itu yang bulan lalu yang 19 detik itu, kita di situ ada kesempatan untuk klik itu dan lihat.
Tapi disitulah kalau kita memilih langsung delete, disitulah kesempatan kita untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika ada orang yang menjengkelkan kita, lalu kita menahan diri, disitulah kesempatan kita untuk menguduskan nama Tuhan. Tapi saya tahu ini nggak mudah, saya sendiri mengalami, ini nggak mudah. Apalagi kalau karakter kita memang pada dasarnya seperti itu. Nah, kita masuk ke Sabat. Katakan dalam hukum yang keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Ya kan? Apa sih Sabat itu? Sabat berarti berhenti, beristirahat, diam. Itu arti Sabat. Kadangkala orang berpikir bahwa Sabat itu artinya adalah 7. 7 itu sebiit sebetulnya ya, bukan Sabat. Memang mirip. Hari Sabat adalah artinya berhenti, beristirahat, atau diam. Jadi hari Sabat itu bukan artinya hari ke-7, tapi memang hari ke-7 adalah hari Sabat. Ya, hari ke-7 dibuat menjadi hari Sabat. Misalnya gini, Elia itu adalah nabi, tapi tidak semua nabi itu Elia. Ada Yeremia, ada Daniel, ada Yeskiel, gitu ya, ada Nabi Amos, gitu ya. Elia adalah nabi, tapi tidak semua nabi itu Elia, gitu. Nah, Sabat itu artinya berhenti. Sabat itu ada di hari ke-7, ya. Hari ke-7 itu hari Sabat, tetapi tidak semua hari Sabat itu hari ke-7 karena ada sabat-sabat yang lain. Tidak semua hari Sabat itu hari ke-7. Misalnya hari raya tadi, saya ambil contoh Yom Kippur, itu kan hari raya. Itu adalah hari Sabat. Jadi semua hari raya itu hari Sabat, hari untuk berhenti dan melakukan perayaan. Perintah untuk menguduskan hari Sabat bukanlah perintah untuk menguduskan hari Sabtu. Nanti saya akan jelaskan ini. Misalnya Imamat 16 ayat 31, hari itu harus menjadi Sabat, hari berhenti. Hari perhentian penuh, Sabaton. Ya. Hari itu harus menjadi Sabat, hari perhentian penuh, Sabaton bagimu, dan kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Jadi Sabat artinya berhenti, beristirahat, diam. Ya, paham ya sampai sini ya. Nah, bagaimana peraturan Sabat di Perjanjian Lama? Pada hari Sabat, orang tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Tidak boleh menyalakan api kecuali untuk korban bakaran. Ya, jadi nggak boleh masak kayak gitu, masak kan nyalain api. Dan bahkan hingga saat ini orang Israel ketika hari Sabat itu nggak boleh nyalain listrik. Misalnya neken lift ya, kalau saya pernah ke Israel beberapa kali, jadi di hotel, di daerah-daerah Yahudi, di kota-kota Yahudi, hotel-hotelnya itu sangat memfasilitasi orang Yahudi. Jadi ada lift yang tidak perlu dipencet. Lift itu akan namanya adalah lift Sabat. Jadi lift itu dinyalakan pada waktu Sabat. Jadi ada misalnya ini lift khusus Sabat, ini lift untuk orang yang non Yahudi gitu. Jadi kalau orang yang non Yahudi lebih baik masuk yang lift sebelah sini karena kalau masuk yang lift sini lama banget gitu. Karena dia akan jalannya pelan-pelan, terus setiap lantai dia terbuka, tertutup sendiri. Supaya orang Yahudi yang memperingati Sabat nggak usah mencet liftnya. Karena ini adalah bekerja. Mencet lift adalah bekerja. Sampai sebegitunya. Nah, batasan perjalanan juga, kalau kita lihat di Alkitab, di Perjanjian Baru, ada istilah, ada frase, seperjalanan Sabat jauhnya. Nah, itu adalah sejauh 1,8 kilometer. Orang nggak boleh berjalan lebih dari ini. Jadi kalau misalnya orang pergi keluar rumah, maka dia nggak boleh lebih dari 1 kilometer. Ya, dia harus pergi paling jauh 900 meter kan. 900 meter dia kalau pergi. Kenapa? Kalau dia lebih dari itu, dia nggak bisa balik sampai ke rumah lagi kan. Ngerti ya? Nah, jarak 900 meter itu adalah jarak antara Bukit Zaitun dengan kota Yerusalem. Dan ini diambil dari jarak antara Tabut dengan orang Israel. Jadi waktu mereka keluar dari Mesir, mereka kan berkemah di padang gurun kan. Dan mereka berkemah itu kelompok-kelompok bersuku. Di tengah-tengah adalah tabutnya, di tengah-tengah adalah kemah pertemuan. Nah, setiap kelompok ini jaraknya adalah 900 meter antara kelompok dengan kemah. Begitupun kalau mereka berangkat. Maka tabut ini harus pergi dulu, jalan, baru kelompok pertama itu ngikutin dan jaraknya harus ada jarak 900 meter antara kelompok suku-suku itu dengan para imam yang mengusung tabut. Jadi jarak seperjalanan Sabat itu diambil dari situ.
Nah, apa yang orang Yahudi sampai hari ini lakukan di hari Sabat? Karena orang Yahudi ini harinya itu dimulai ketika matahari terbenam, sampai matahari terbenam besoknya lagi. Jadi hari itu dimulai ketika matahari terbenam. Kenapa? Karena di kitab Kejadian itu ditulis seperti itu. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama, jadilah petang dan jadilah pagi. Jadi petang duluan. Kalau kita kan mulai hari jam 12 malam kan, ketika teng jam 12, kita mulai tanggal yang baru. Tetapi kalau orang Yahudi, tanggal yang baru dimulai ketika matahari terbenam. Nah, Sabat itu, hari yang ketujuh itu dimulai ketika Jumat matahari terbenam sampai Sabtu matahari terbenam. Yang orang Yahudi lakukan pada hari Sabat sampai hari ini adalah mereka berkumpul keluarga, karena mereka nggak boleh pergi jauh-jauh, dan ayah mengajarkan isi kitab suci. Jadi mereka beribadah. Jadi zaman dulu sebelum ada sinagog-sinagog, mereka berkumpul sebagai keluarga. Sampai saat ini pun seperti itu. Tapi saat ini orang lebih berkumpul di sinagog. Mereka beristirahat, mereka makan, minum, bersuka cita, mereka minum wine, boleh minum wine. Nah, sedangkan sejak zaman pembuangan, mereka mendirikan rumah-rumah ibadat atau rumah doa yang namanya sinagog. Jadi kalau sejak zaman pembuangan, ketika hari Sabat, mereka berkumpul di sinagog. Dan mereka di situ ngapain? Mereka di situ membaca firman, mereka di situ mendengarkan firman. Mereka belajar tentang firman pada hari Sabat di sinagog. Nah, bagaimana ketika zaman Perjanjian Baru? Gereja Tuhan merubah waktu untuk berkumpul dari hari Sabtu ke hari Minggu. Itu sudah tertulis di Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Jadi mereka sudah biasa berkumpul hari pertama untuk memecah-mecahkan roti dan untuk mendengarkan khotbah. Paulus berbicara. Ya, preaching gitu ya, kalau bahasa Inggrisnya di sini Paulus preaching, Paulus berkhotbah. Di Kisah Para Rasul ternyata sudah ada perubahan itu. Sejak zaman Para Rasul sudah ada perubahan. Hari untuk berkumpul bersama, untuk mendengarkan firman, untuk belajar firman, dari hari Sabtu berubah ke hari Minggu. Nah, kenapa bisa terjadi perubahan seperti itu? Murid-murid Tuhan Yesus itu kan mereka orang Yahudi semua. Baru setelah itu mereka menginjil dan jadilah kita yang orang non-Yahudi, yang orang kafir ini bisa menjadi pengikut Kristus. Sebetulnya murid-murid Kristus itu orang Yahudi semua. Dan Yesus pun datang ke sinagog pada hari Sabat untuk mendengarkan firman atau untuk mengajar firman. Tetapi seiring Kristen berkembang, akhirnya terjadi perbedaan yang tajam antara orang Kristen dengan orang Yahudi, dan perbedaan itu menimbulkan permusuhan dari orang Yahudi kepada orang Kristen. Sehingga mau tidak mau, terpaksa orang Kristen harus memisahkan diri dari orang Yahudi. Nah, karena perpisahan inilah yang disertai oleh aniaya dari orang Yahudi kepada orang Kristen, maka mereka merubah dari hari Sabtu ke hari Minggu. Misalnya gini, Tuhan Yesus pada waktu hidupnya sebagai manusia, dia datang ke sinagog pada hari Sabat, dia mengajar. Demikian juga rasul-rasul. Rasul Paulus biasanya datang ke kota-kota, dia mencari sinagog untuk dia mengajar dan kemudian dia menginterpretasikan, dia menafsirkan bagaimana sih seharusnya firman nubuat tentang Nabi Yesaya itu ternyata ini bicara tentang Tuhan Yesus. Paulus mengajar biasanya di sinagog, memberitakan Injilnya, caranya seperti itu. Dia mencari sinagog untuk menjadikan orang Yahudi pengikut Yesus. Nah, kalau misalnya orang Yahudi pada hari Sabat, misalnya orang Yahudi memecah-mecahkan roti. Misalnya pada waktu Paskah gitu ya, peringatan Paskah, orang Yahudi memecah-mecahkan roti. Inilah roti pahit perbudakan kita, dan inilah air mata anggur, air mata kita di perbudakan di tanah Mesir. Sedangkan orang Kristen mengatakan bahwa inilah roti tubuh Yesus, inilah darah Yesus. Tentu akan ada kok berbeda pemahamannya. Ya. Nah, perbedaan-perbedaan itu menyebabkan permusuhan dan menyebabkan perpisahan. Ya, jadi paham ya kenapa berpisah dan kenapa menjadi hari Minggu. Dan hari Minggu pun adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Jadi yang kita sudah pelajari bahwa Paskah di Perjanjian Lama adalah pembebasan orang Israel dari perbudakan Mesir, sedangkan Paskah di Perjanjian Baru adalah pembebasan umat manusia dari kutuk dosa.
Nah, apa sih arti Sabat? Dari mana sih Sabat itu diadakan? Sabat diadakan mengingat bagaimana penciptaan Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh ialah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan suatu pekerjaan, engkau ataupun anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau hewanmu atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Jadi hari Sabat adalah hari Tuhan berhenti dari penciptanya. Ya, Tuhan berhenti. Kalau Tuhan berhenti di hari Sabat, artinya Tuhan yang Maha Kuasa itu tahu batas. Dia betul-betul Maha Kuasa karena dia berhenti. Kalau dia tidak berhenti, maka dia dikuasai oleh keinginannya untuk mencipta. Kalau Tuhan tidak bisa berhenti mencipta, maka dia bukan Allah yang Maha Kuasa. Dia Allah yang Maha Kuasa karena dia tahu batas. Dia tidak dikuasai oleh kekuasaannya. Ya, ini memang kalimat filsafat rada bulat, tapi saya harap saudara memahami hal ini ya. Tuhan berhenti di hari ketujuh, artinya Allah yang Maha Kuasa itu tahu batas. Dia tidak dikuasai oleh kekuasaannya. Maka dia berhenti pada hari yang ketujuh. Nah, manusia juga demikian. Harusnya seperti itu. Kenapa di sini dikatakan hari ketujuh harus berhenti? Engkau, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, budakmu, hambamu, hewanmu, bahkan hewan pun harus berhenti dari membaca. Nggak boleh dikuasai oleh rasa serakah. Untuk bekerja, mendapatkan sesuatu terus. Kalau Tuhan bisa berhenti, maka manusia pun harus bisa berhenti. Tidak boleh dikuasai oleh rasa haus untuk mendapatkan sesuatu dengan bekerja. Tuhan sendiri berhenti dari pekerjaannya, maka manusia pun harus berhenti. Sabat juga berarti pembebasan dari perbudakan. Di Ulangan 5 ayat 12-15, tetap ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Perhatikan ini. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan lengan yang teratur. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan Sabat. Jadi di sini ada pembebasan perbudakan. Ingat ya, dulu kamu tuh budak. Dulu kamu tuh di Mesir dipaksa kerja. Ditindas, dianiaya, nggak ada hari untuk istirahat. Setiap hari kerja. Sekarang kamu jangan seperti itu memperlakukan hamba-hambamu. Kamu nggak boleh seperti orang Mesir memperlakukan kamu. Harus ada waktunya untuk istirahat, walaupun mereka adalah budak. Jadi, Sabat berarti adalah pembebasan dari perbudakan. Ada waktu untuk istirahat, ada waktu untuk berhenti. Jadi, esensi Sabat adalah keselamatan, sebetulnya. Kebebasan, kemerdekaan, seperti Tuhan tidak dikuasai oleh kekuasaannya, dia bisa berhenti, dia biasa menguasai diri untuk tidak terus saja menciptakan, walaupun dia Maha Kuasa. Dan seperti juga orang Israel dulu diperbudak, maka sekarang kalau mereka sudah subur, makmur, mereka sudah kaya, mereka punya budak, mereka harus memperlakukan budaknya itu dengan manusiawi. Ya, jadi esensi Sabat adalah demi keselamatan. Ya, jangan terus diforsir gitu ya, seperti itu ya. Demi kebebasan, kemerdekaan, ada keseimbangan, ada keadilan. Nah, makanya di Perjanjian Baru Tuhan Yesus katakan bahwa hari Sabat itu manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi jangan diperbudak oleh aturan, tapi pahami tujuan aturan itu diadakan. Jangan diperbudak, jangan seperti orang Yahudi yang diperbudak oleh hukum.
Nah, hari berkumpul itu menjadi hari pertama di Kisah 20 ayat 7 dan 1 Korintus 16 ayat 2. Berkumpul itu dasar katanya adalah sinagog, ya, berubah dari hari ke-7 menjadi hari ke-1. Dan di hari Sabat orang berkumpul untuk mendengarkan firman. Jadi harus ada satu hari, ada hari khusus untuk datang mendengarkan firman. Untuk mengisi pengertian kita, akal budi kita dengan firman yang menuntun kita kepada kebenaran. Nah, itu esensi hari Sabat. Harus ada keseimbangan dan juga harus ada hari untuk bersama keluarga. Kalau kita lihat orang Yahudi ngapain sih hari Sabat? Mereka berkumpul, mereka ayah itu mengajarkan firman, mereka makan, mereka bersukaria, mereka minum anggur, mereka bersuka bersama keluarga. Itu jadi esensi hari Sabat itu tujuannya. Jadi hari Sabat itu diadakan untuk manusia, supaya manusia terbebas dari perbudakan. Jangan diperbudak dengan kerja, tapi ingat, ada keluargamu, gitu ya. Tujuannya Tuhan adalah seperti itu. Dan juga harus ada waktu untuk mendengarkan firman, untuk berkumpul. Jadi nggak masalah kalau misalnya hari Sabat itu berubah, hari mendengarkan firman itu, hari untuk keluarga itu berubah dari Sabtu ke Minggu. Ya nggak masalah, esensinya apa? Hari Sabat adalah hari perhentian, tapi hari perhentian itu nggak akan jadi perhentian kalau selama seminggu itu nggak ngapa-ngapain. Misalnya seorang pemalas, jangan bilang hari Minggu atau hari Sabtu itu hari Sabat, karena selama sepanjang minggu dia berhenti, nggak ngapa-ngapain. Jadi hari Sabat nggak akan berarti kalau selama 6 hari dia tidak bekerja. Ya, maka seorang pemalas, seorang yang tidak bertanggung jawab, dia juga melanggar Sabat. Oh, saya kan Sabat setiap hari. Oh, dia melanggar Sabat. Kenapa? Karena sebetulnya seorang pemalas, seorang yang tidak bertanggung jawab, tidak akan menikmati perhentian. Karena setiap hari dia berhenti. Dan dia tidak akan menikmati, seorang pemalas tidak. Jangan harap dia bisa masuk ke perhentian bersama-sama dengan Tuhan di langit dan bumi yang baru. Seorang yang tidak bertanggung jawab. Jangan harap masuk ke dalam perhentian di langit dan bumi yang baru. Ya. Karena seorang pemalas itu melanggar Sabat juga. Bukan hanya orang yang gila kerja aja. Nah, kenapa di Perjanjian Baru ketika murid-murid memetik bulir gandum di hari Sabat, itu dianggap melanggar Sabat? Ini tuduhannya melanggar Sabat loh. Melanggar hukum nomor 4, bukan mencuri. Karena memang di Perjanjian Lama, Tuhan itu mengatur hukum sedemikian rupa, sehingga orang itu sampai tidak mungkin orang itu tidak bisa makan. Jadi kalau orang nggak punya apa-apa, dia tetap bisa makan dengan cara dia boleh memetik dan langsung memakan. Apapun yang dia lihat, dia boleh petik, dia boleh makan, itu tidak dianggap mencuri. Itu hukum yang Tuhan atur di Perjanjian Lama, supaya setiap orang tidak mungkin kelaparan. Nah, jadi tuduhan kepada murid-murid ketika memetik gandum di hari Sabat, itu tuduhannya bukan mencuri, tetapi melanggar Sabat. Kenapa melanggar Sabat? Karena ketika mereka mau makan gandum, mereka harus gosok. Supaya biji-bijinya itu terpisah dari kulit, pecah. Nah, gosok, baru dimakan. Dan menggosok itulah yang melanggar Sabat, karena dianggap bekerja. Memisahkan gandum ya, kalau sekarang kan ada mesin giling ya, orang-orang di pertanian gitu kan ada mesin giling untuk memisahkan padi dari kulitnya. Nah, menggiling itu adalah bekerja. Tetapi Tuhan Yesus menyatakan bahwa dirinya memiliki otoritas atas hari Sabat. Sebetulnya kan hari Sabat ini kan untuk Tuhan kan. Tadi kan kalau kita lihat pemisahannya kan 2, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Sebetulnya Sabat ini antara. Tidak sepenuhnya untuk Tuhan, tidak sepenuhnya untuk manusia juga, tapi antara hukum yang pertama, yang 3 itu tadi, dan hukum yang berikutnya, hukum kepada sesama manusia. Nah ini, ya kan? Nah, Sabat ini sebetulnya tengah-tengah. Dia bisa kasih kepada Allah, tetapi juga kepada sesama manusia, karena di hari Sabat orang datang ke sinagog, kalau di perjanjian, kalau di orang Yahudi ya, mereka belajar firman, tetapi juga mereka ada waktu untuk keluarga. Jadi sebetulnya ini kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia juga. Ya, ini ya. Jadi nomor 1, nomor 2, nomor 3 ini tentang kepada Allah, penghormatan kepada Allah dengan seluruh hidup kita. Dan 5-10 itu adalah kasih kepada sesama manusia, bagaimana kita memperlakukan sesama manusia.
Nah, Sabat ini diantaranya. Jadi bisa kepada Allah, di mana hari Sabat pikiran kita tertuju kepada firman-Nya, tetapi juga kepada keluarga. Tuhan Yesus menyatakan kalau Sabat itu adalah dilakukan demi penurutan kepada Allah, demi menghormati Allah. Nah, Tuhan Yesus menyatakan bahwa Yesus memiliki otoritas atas hari Sabat. Matius 12 ayat 1 sampai 8. Pada waktu itu, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Jadi kalau di Ulangan 23 ayat 25, itu diperbolehkan. Itu bukan mencuri. Ya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihat, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya kecuali oleh imam-imam? Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat bahwa pada hari-hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan, tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Jadi gini, Tuhan bilang, Daud aja waktu itu melanggar Sabat loh, dan nggak dihukum sama Tuhan. Tuhan menganggap Daud benar. Daud tidak dihukum oleh Allah. Jadi kalau Daud bisa punya penafsiran sendiri tentang hari Sabat, apalagi Tuhan Yesus. Kalau Daud aja bisa punya penafsiran, aku juga boleh dong. Kalau misalnya orang Yahudi tidak menganggap dia adalah Mesias yang dijanjikan itu, anak manusia yang turun dari surga. Oke lah, orang Yahudi tidak menganggap dia sebagai itu. Tetapi di sini Tuhan Yesus katakan, kalau Daud aja bisa punya penafsiran, aku juga punya dong, boleh dong. Apalagi Tuhan Yesus menegaskan posisinya. Di sini ada yang melebihi bait Allah. Kamu tahu nggak? Di sini ada yang lebih melebihi bait Allah. Tuhan Yesus menunjukkan siapa dirinya. Dan Tuhan Yesus menegur lagi. Jika memang kamu mengerti maksud ini. Jadi kamu tuh nggak ngerti loh. Orang-orang Farisi kamu tuh nggak ngerti loh. Kamu tuh cuma memahami firman tuh letterless. Kamu tuh memahami firman tuh harafiah, legalistik. Pokoknya apa yang ditulis di situ ya begitu. Ya pokoknya nggak boleh kan hari Sabat nggak boleh dilanggar. Ya udah, jangan langgar. Walaupun kelaparan nggak boleh, pokoknya nggak boleh gitu kan. Nah, Tuhan Yesus mengkritik orang-orang Farisi yang nggak ngerti maksud firman itu. Yang kukehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Kalau kamu ngerti aja hal ini, kamu nggak akan menghukum orang yang nggak bersalah. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah, kata-kata Tuhan Yesus ini dikutip dari Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Maksudnya gini, oke, kamu melakukan ibadah kan, kamu bakar korban di bait Allah kan, kamu melakukan apa yang disuruh, memang itu disuruh. Tapi aku tuh lebih suka kasih setia, kesetiaan hati. Hati yang betul-betul melekat pada Tuhan, bukan hanya sekedar melakukan ibadah. Kamu rajin datang ke gereja tiap minggu. Oke, kamu rajin pelayanan. Tapi bukan itu yang aku mau. Kira-kira seperti itu maksudnya Tuhan. Aku menyukai pengenalan akan Allah. Kamu ngerti nggak sih keinginannya Allah itu apa? Hatiku itu apa? Itu kira-kira yang Tuhan pesankan melalui Hosea. Kamu ngerti nggak sih kerinduan hatiku mengenai kamu itu apa? Kamu kenal nggak sih isi hatiku? Ayo kenali aku. Kenali pribadiku. Itu maksudnya Tuhan. Dan Tuhan menyukai kasih setia. Lebih daripada korban sembelihan. Oke, kamu ngasih persembahan. Oke, kamu ngasih perpuluhan. Oke, tapi lebih daripada itu. Aku menyukai kasih setia. Aku menyukai hati yang murni. Kamu kasih persembahan. Kamu kasih perpuluhan. Hidupmu, uangmu itu dari mana? Uangmu itu uang hasil kerja jujur nggak? Kalau nggak jujur, lebih baik nggak usah kasih persembahan. Lebih baik nggak usah kasih perpuluhan. Buat apa? Karena aku menyukai kasih setia bukan korban sembelihan. Itu maksud Tuhan. Kalau uangmu najis, lebih baik jangan dikasih ke rumah Allah.
Jadi najislah rumah Allah karena kelakuanmu yang najis. Itu maksudnya Tuhan. Jadi apa esensi hukum itu? Kenali hati Tuhan, maka kamu akan ngerti. Kamu tidak akan menghukum orang yang tidak bersalah. Kamu akan mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kamu akan mengerti isi hukum itu lebih daripada teks-teks yang tertulis. Itu maksudnya Tuhan itu seperti itu. Nah, apakah Yesus meniadakan Sabat? Di Markus 3 ayat 1 sampai 6. Kemudian Yesus masuk lagi ke rumah ibadah. Di situ ada seorang yang mati sebelah tangannya. Mereka mengamat-ngamati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat supaya mereka dapat mempersalahkan dia. Kata Yesus kepada orang yang mati sebelah tangannya itu, "Mari, berdirilah di tengah." Kemudian katanya kepada mereka, "Mana yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan nyawa orang atau membunuh orang?" Tapi mereka diam saja. Ia berduka cita karena kedegilan mereka, dan dengan marah ia memandang sekelilingnya. Kepada mereka lalu ia berkata kepada orang itu, "Ulurkanlah tanganmu." Dan ia mengulurkannya. Maka sembuhlah tangannya itu. Lalu keluarlah orang-orang Farisi itu segera bersekongkol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Jadi orang Farisi ini memang nungguin Tuhan Yesus. Coba kita tungguin nih, melanggar nggak nih? Melanggar nggak nih? Karena sekali lagi, Sabat itu harusnya diam, artinya diam. Sabat itu harusnya berhenti. Berhenti dari segala pekerjaan yang memerlukan tenaga. Ya. Jadi berhenti dari segala kegiatan pekerjaan. Nah, menurut orang Farisi, seorang tabib pun tidak boleh bekerja di hari Sabat. Jadi memang orang Farisi nungguin. Karena hukum menulis begitu. Kan hari Sabat harus berhenti kerja. Kalau dia menyembuhkan, dia salah. Jadi ngerti ya, orang Farisi itu letterlek kayak gitu. Nah, makanya saya pernah ngajarin juga di 2 minggu yang lalu. Kalau misalnya dikatakan, ya inilah nama Tuhan untuk selama-lamanya. Oke, maksudnya apa? Pahami lebih dalam. Jangan kayak orang Farisi yang letterlek. Oke, kita harus menyebut ini nama Tuhan. Kita harus nyebut dia Yahweh, karena namanya Yahweh. Nggak boleh kalau diganti salah. Gitu. Jangan letterlek kayak orang Farisi. Maka Tuhan Yesus dengan sedih, dengan menyesal, dengan jengkel, Tuhan Yesus katakan. Karena Tuhan Yesus tahu mereka nungguin Tuhan untuk melakukan itu. Jadi Tuhan Yesus tanya, mana yang diperbolehkan hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyembuhkan orang, menyelamatkan nyawanya atau membunuh? Karena dia mengerti bahwa tujuannya orang Farisi adalah membunuh. Membunuh Tuhan Yesus dan membiarkan orang sakit mati. Dia marah kepada kedegilan orang Farisi. Kepada cara orang Farisi yang legalistik, yang pokoknya nggak peduli. Begini aturannya, harus begini. Ya katakan, ulurkanlah tanganmu. Jadi Tuhan Yesus sebetulnya nggak buat apa-apa loh di sini. Dia nggak menjamah, dia cuma nyuruh orang itu. Tuhan Yesus nggak melakukan apa-apa. Tuhan Yesus justru cuma nyuruh orang itu. Ulurkan tanganmu. Dan begitu diulurkan, sembuhlah tangannya. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa yang menyembuhkan adalah kuasa dari Allah sendiri. Dia nggak melakukan apa-apa. Nggak ada yang salah. Kalau tabib kan harus ngobatin, harus apa. Dia nggak melakukan apa-apa. Nggak, misalnya ketika dia menyembuhkan orang buta pakai ludah, dia udek-udek dulu, pakai tanah gitu, terus ditempelin, ceplokin gitu. Kali ini dia nggak melakukan apa-apa. Dia hanya menyuruh, ulurkan tangan. Dia nyuruh orang itu ngulurin tangan, dan ngulurin tangan ini kan bukan kerja. Orang kan boleh bergerak bebas kan di hari Sabat. Jadi sebetulnya Tuhan Yesus nggak melanggar Sabat gitu. Tapi marahlah orang Farisi itu dan bersongkokol dengan orang-orang Herodian untuk membunuh dia. Tahu nggak, sebetulnya orang Farisi ini musuhan sama orang Herodian. Karena orang-orang Herodian ini sangat-sangat jahat. Gitu. Dan orang Farisi adalah sebetulnya orang-orang yang saleh, sedangkan orang-orang Herodian, orang-orang yang pro sama Roma. Dan Herodes itu sebetulnya orang Edom, bukan orang Yahudi. Jadi sebetulnya orang Farisi sama orang Herodian ini sebetulnya musuhan. Tapi ya begitu ya, ketika ada satu musuh itu ya, jadi orang bisa bersekongkol. Biarpun musuhan gitu bisa jadi musuh bersama gitu. Tuhan Yesus jadi musuh bersama. Buat orang Farisi, yang diperbolehkan pada hari Sabat adalah melahirkan,
menolong orang melahirkan, sunat, dan orang yang sakit berat sampai mau mati gitu, orang udah sekarat, nah itu baru boleh ditolong. Jadi bukan soal apa yang boleh disembuhkan, tapi soal boleh berbuat baik atau berbuat jahat untuk kebaikan manusia, untuk keselamatan, untuk pembebasan dari perbudakan. Jadi menurut Tuhan Yesus, ya, bukan soal berbuat baik atau berbuat jahat untuk hari Sabat itu. Hari Sabat itu diadakan untuk kebaikan manusia. Tuhan memerintahkan hari Sabat pada dasarnya untuk kebaikan manusia kan? Untuk pembebasan dari perbudakan, untuk keselamatan manusia. Tuhan berikan aturan itu. Tapi sama orang Farisi dirubah semuanya ini. Jadi kaku. Nah, Tuhan ingatkan lagi hari Sabat itu untuk kebaikan manusia. Maksudnya Tuhan Yesus seperti itu. Harus dipahami esensi perintah itu apa. Jangan penafsiran harafiah. Harus dipahami, jangan legalistik seperti orang Farisi. Kalau orang Farisi, jadi kehilangan jiwa dari hukum itu, yaitu belas kasihan, pembebasan, kemerdekaan. Kan kehilangan arti dari hukum itu. Makanya di Hosea 6 ayat 6 tadi, Tuhan mengutip Hosea 6 ayat 6 tadi waktu menegur orang Farisi. Yang kau kehendaki ialah belas kasihan, bukan persembahan. Pengenalan akan Allah. Nah, di Kolose 2 ayat 16 sampai 17, janganlah orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Janganlah orang membelenggu kamu, menghukum kamu, memaksakan kepada kamu, membuat kamu harus melakukan itu. Itu maksudnya. Kenapa? Karena semuanya ini adalah bayangan dari apa yang akan datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Hari Raya Paskah, pembebasan mereka dari perbudakan Mesir, wujudnya adalah Kristus kan? Kristus membebaskan mereka dari dosa. Begitu juga esensi Sabat. Sabat adalah pembebasan dan di mana hari untuk berkumpul bersama. Mau hari apapun terserah. Yang penting adalah maknanya. Gitu. Di mana hari berkumpul bersama dan merenungkan firman Tuhan bersama, belajar firman Tuhan bersama, itu esensinya Sabat. Hanya dikatakan di Kolose 2 ayat 16-17, jangan biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan, minuman, hari raya, bulan baru, hari Sabat. Semuanya ini adalah bayangan dari apa yang harusnya datang, sedangkan wujudnya adalah Kristus. Ya, amin. Semoga bisa dipahami. Iya. Ada pertanyaannya dibacakan oleh? Oke, saya bacakan aja ya. Saya buka ini. Dari Reski. Kak tanya, berarti apa yang dilakukan Yesus dan murid-muridnya yang diprotes oleh orang Farisi atau kepala rumah ibadat karena dianggap melanggar Sabat? Ya, yang tadi ya, misalnya ketika Tuhan Yesus menyembuhkan di hari Sabat, misalnya seperti itu. Karena seorang tabib itu nggak boleh kerja pada hari Sabat. Seorang tabib nggak boleh kerja. Jadi kalau Tuhan Yesus menyembuhkan, dianggap dia adalah tabib. Padahal Tuhan Yesus itu bukan tabib. Kerjaannya itu bukan dokter. Dia itu nabi. Dia itu menyembuhkan dengan kuasa Tuhan, bukan pakai obat-obatan, bukan pakai ilmu kedokteran. Atau tabib seperti Lukas, ya Lukas itu kan tabib. Nah, jadi Tuhan Yesus itu menyembuhkan dengan kuasa Allah. Tapi karena menurut orang Farisi, tabib itu nggak boleh kerja, tidak boleh ada praktek untuk menyembuhkan orang sakit, itu intinya. Nah, orang Farisi memahami hukum secara harafiah. Hasilnya mereka jadi perilakunya legalistik. Orang yang legalistik itu melakukan hukum itu sesuai apa yang tertulis, bukan memahami esensinya. Seperti saya tadi katakan, kalau orang perjanjian lama ya memang tuntutannya itu tuduh. Hanya melakukan hukum berbunyi begini dan mereka melakukan begini dan dianggap mereka sudah memenuhi tuntutan hukum itu. Tapi buat orang perjanjian baru, mereka bukan cuma tuduh, tapi mereka to be. Mereka harus betul-betul mengerti hukum itu. Makanya harus dipahami esensinya hukum itu apa.
Esensinya sahabat itu apa? Ternyata sahabat itu artinya adalah pembebasan, perhentian. Berhenti untuk dibebaskan. Saya jelaskan itu, saya pernah kasih ilustrasi seperti gini. Kalau orang di lampu merah, ya di stopan, itu dia ngelihat, wah udah kuning nih, dari jauh, dia agak jauh gitu ya dari stopan, dia kendarain motor atau mobil, dari jauh nih, lampunya udah kuning. Nah, saat orang yang pertama, misalnya orang yang pertama, itu begitu dia lihat kuning, langsung ngegas. Jadi udah masih jauh nih stopannya, tapi ngegas. Nah, begitu dia sampai di stopan kan udah merah nih, dia tebus aja langsung, weng gitu. Itu adalah pelanggar hukum. Ya, itu adalah pelanggar hukum. Dia tidak melakukan hukum. Karena harusnya lampu merah berhenti kan. Nah, orang yang kedua, dia lihat lampu merah, terus dia lihat misalnya ada polisi atau nggak ada polisi, ada CCTV gitu ya. Maka dia dari jauh dia mulai lampu kuning itu dia lihat, dari jauh dia mulai pelan-pelan. Pelan-pelan, jadi begitu sampai di perempatan itu dia berhenti. Nah, kenapa? Karena dia lihat ada polisi atau kalau nggak ada polisi ada CCTV. Dia takut dihukum. Dia takut ditilang. Dia takut bayar tilang. Jadi dia tunduk pada hukum karena dia takut dihukum. Dia tunduk pada aturan karena dia takut dihukum. Ini orang yang tunduk pada hukum. Nah, inilah contoh orang perjanjian lama yang melakukan hukum Taurat. Jadi jangan sampai orang Kristen kayak orang yang pertama tadi ya, lampu kuning diterabas saja, udah tahu nggak boleh, terabas saja. Udah tahu nggak boleh ngambil istrinya orang, ambil aja gitu. Gitu ya, itu salah, oke? Nah, yang ketiga adalah orang yang ketiga gini. Dia lihat lampu kuning dari jauh, masih jauh. Dia berhenti. Dia nggak peduli, dia nggak lihat dulu apakah di situ ada polisi atau ada CCTV, enggak. Tapi dia lihat lampu kuning, dia sadar bahwa ini adalah hak orang lain untuk jalan. Jadi orang yang ketiga, dia bukan tundukkan pada hukum karena takut dihukum, bukan. Tetapi itu udah menjadi bagian dirinya, karakter dirinya. Memang seharusnya seperti ini aturannya. Ini bukan hak untuk jalan, ini haknya orang lain. Gitu. Ya. Nah, orang Farisi ini baru sampai di kedua. Pokoknya begini ya harus begini. Nah, kita umat perjanjian baru harus melampaui hukum, beyond the law. Kita bukan lagi tunduk sama hukum. Jadi untuk orang perjanjian baru, nggak ada lagi tuh tanya, ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Ini boleh nggak? Itu boleh nggak? Pahami dulu. Kita dituntut untuk sepikiran dan seperasaan dengan Tuhan Yesus. Maka kita jangan lagi menurut hukumnya apa nih? Kalau aku melakukan ini hukumnya apa? Enggak. Kalau aku melakukan ini, aku menyakiti hati Tuhan. Tanya langsung sama Tuhan. Tuhan, kalau aku melakukan ini pantas enggak? Menurut Tuhan gimana? Orang Kristen tuh nggak ada syariatnya. Kenapa? Karena untuk memahami perasaan Tuhan tuh nggak bisa dijabarkan dalam bentuk huruf-huruf. Tidak terselami. Kita harus mempelajari. Dan bagaimana caranya kita mempelajari? Kita menghidupi hidup Tuhan Yesus. Terus melakukan, terus dekat sama Tuhan, terus melakukan, terus isi akal budi pikiran kita dengan firman Tuhan, maka semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengerti maunya Tuhan apa, dan semakin kita melakukan apa yang Tuhan mau, semakin kita peka akan kehendak Tuhan. Itu caranya. Oke. Pertanyaan selanjutnya. Silakan. Dari Parni Sinaga. Ada berapa macam sabat? Apakah ada perbedaan sabat yang diajarkan Yesus dengan sabatnya orang Yahudi dan juga orang-orang Farisi? Dan sabat yang dilakukan oleh gereja Advent. Jadi Tuhan Yesus tidak mengajarkan sabat. Tuhan Yesus melakukan sabat persis karena Tuhan Yesus sendiri kan orang Yahudi. Tuhan Yesus sendiri kan belajar waktu kecil kan belajar sama rabi-rabi Yahudi juga. Jadi tidak ada perbedaan sebetulnya. Hanya memaknai itu beda. Menafsiran itu beda. Seperti tadi. Saya contohkan gini. Tuhan Yesus itu ambil contoh Daud. Kenapa murid-muridku disalahkan?
Daud aja nggak disalahkan kok waktu ngambil roti. Padahal itu kan salah kan, nggak boleh kan. Jadi roti itu hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Roti sajian di meja sajian itu kan hanya boleh dimakan oleh imam-imam. Tapi Daud minta itu dan makan itu, sedangkan Daud bukan golongan imam. Nah, Tuhan Yesus ngomong, ini loh, Daud punya penafsiran seperti itu, dan dia tidak dipersalahkan oleh Allah. Dia dilindungi oleh Allah. Nah, jadi boleh dong aku punya penafsiran seperti ini. Jadi Tuhan Yesus punya penafsiran yang berbeda. Penafsiran yang jauh lebih dalam dari apa yang dipahami oleh orang Farisi. Sabatnya Tuhan Yesus itu sebetulnya sama orang Farisi. Berhentinya di hari yang ke-7, di hari Jumat malam sampai Sabtu malam. Sama. Hari Sabat Tuhan Yesus ke sinagog. Sama, orang Yahudi juga begitu, orang Farisi juga begitu. Bahkan banyak di Perjanjian Baru itu, di kitab Injil sampai kitab para Rasul, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan kisah para Rasul, itu bahkan tulisan-tulisan Paulus pun banyak yang menyatakan bahwa pada hari Sabat Tuhan Yesus atau Paulus atau para Rasul itu datang ke sinagog. Jadi memang mereka melakukan itu pada hari Sabat. Ya, jadi nggak ada yang beda. Nah, ada berapa macam Sabat? Jadi Sabat itu kalau di Perjanjian Lama di hari yang ke-7 ya mereka harus berhenti, harus melakukan Sabat, harus berhenti, dan juga di hari-hari raya. Hari rayanya ada berapa? Kalau di Perjanjian di kitab Taurat itu ada 7 hari raya. Tapi setelah itu ada hari-hari raya lain lagi, misalnya di kitab Ester. Ya, kitab Ester itu kan jauh setelah kitab Taurat kan. Di kitab Ester itu kan zaman pembuangan, itu kan ada hari raya Purim. Kemudian di zaman intertestamental, di zaman antara Perjanjian Lama dengan Perjanjian Baru ada lagi hari raya Hanukah misalnya, seperti itu ya. Jadi kalau di kitab Taurat hari raya itu ada 7 hari raya. Nah, setiap hari raya itu adalah hari Sabat, hari perhentian untuk merayakan hari raya itu. Nah, kalau orang gereja Advent ini maksudnya mengembalikan Sabat ke hari Sabtu. Hari ke-7, sama seperti orang Yahudi. Jadi dari hari Jumat sore sampai hari Sabtu sore. Nah, itu Sabat yang dilakukan oleh gereja Advent. Jadi mereka pada hari Jumat sore sampai Sabtu sore itu mereka nggak boleh kerja, tutup toko, seperti itu ya, ke gereja. Itu hari raya hari Sabat yang dilakukan oleh Kristen Advent. Saya mau tambahkan sedikit. Silakan. Jadi gini, Pak Soekarno itu berkata begini, Islam Indonesia itu jangan lebih Arab daripada orang Arab gitu loh. Terus orang dikatakan gini, orang Hindu Indonesia jangan lebih India daripada orang India. Demikianlah orang Kristen, ya, jangan jadi Yahudi lebih daripada orang Yahudi itu sendiri. Dalam Kisah Para Rasul 15, ya itu masih jemaat mula-mula, orang Kristen baru itu banyak sekali, sangat banyak. Dan di antara orang-orang Kristen baru yang terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah orang-orang Yahudi dan banyak di antaranya orang-orang Farisi. Kalau kalian periksa di Kisah Para Rasul pasal 15 ayat yang pertama, mereka mulai nyuruh-nyuruh orang, mesti sunat lah, mesti ini. Nah, terus kemudian ayat yang ke-5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang yang bukan Yahudi harus sunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa, termasuk Sabat, gitu loh ya, harus Sabat. Gitu. Nah, padahal murid-murid Tuhan Yesus itu berkumpul pada hari pertama minggu itu, yaitu hari Minggu. Nah, kemudian dalam sidang di Yerusalem, bicaralah yang namanya Paulus dan Barnabas, sampai akhirnya muncul apa? Ayat yang ke-19, ya, Kisah Para Rasul 15, ayat yang ke-19. Ayo, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa yang lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala. Ya jelas, kita sudah dari percabulan, oh jelas. Dari daging binatang yang mati dicekik dan dari darah, jelas. Dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi
Kalau kita belajar sungguh-sungguh, kita melihat kok kebenarannya. Terus tolong Kak Ane bacakan Keluaran 31 ayat 13. Katakanlah kepada orang Israel, demikian, akan tetapi hari-hari Sabatku harus kamu pelihara. Ya, yang mengikat kepada siapa? Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu turun-temurun sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Perintah itu diturunkan jelas kepada orang Israel. Nah, Imamat 24 ayat 8 Kak Ane. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Satu lagi Kak Ana. 2 Tawarik 2 ayat yang keempat. Ketahuilah, aku hendak mendirikan sebuah rumah bagi nama Tuhan Allahku untuk menguduskannya bagi dia, supaya di hadapannya dibakar ukupan dari wangi-wangian, tetap diatur roti sajian, dan dipersembahkan korban bakaran pada waktu pagi dan pada waktu petang, pada hari-hari Sabat dan bulan-bulan baru, dan pada perayaan-perayaan yang ditetapkan Tuhan Allah kami. Sebab semuanya itu adalah kewajiban orang Israel untuk selama-lamanya. Beberapa puluh tahun yang lalu, ada orang-orang Kristen yang ingin mengembalikan namanya Hebraic roots, mengembalikan ke akar Yahudi. Dan orang-orang ini yang mengatakan, kita tidak boleh ibadah hari Minggu, kita harus Sabat, padahal mereka tidak mengerti Sabat itu apa. Ya, dikatakan kita tidak boleh makan yang jenis tertentu. Ya, sampai sekarang bahkan di Surabaya itu salah satu yang mengajarkan, ada gereja yang mengajarkannya seperti itu. Jadi mereka mengharuskan memberi kuk yang diangkat oleh Tuhan, dipasangkan kembali kepada. Itu saja Kak Ana. Jadi saya hanya beri highlight, katakan apa? Sidang di Yerusalem, sidang para rasul memutuskan dengan indah. Terus kemudian saya kasih highlight tujuannya yang mengikat itu untuk Gentiles itu apa? Ya. Nah, monggo Kak Ana. Bu Ana, yang tadi disebut 603 atau 613 ya. Peraturan itu penjelasan Taurat atau gimana ya? Terus data aturan tersebut apa masih berlaku untuk orang Yahudi sekarang? Ya, 613 ini nanti saya akan jelaskan di pelajaran selanjutnya ya Pak. Tapi singkatnya seperti ini. 613 itu yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, di dalam Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Di situ. Misalnya gini, janganlah memasak anak kambing dalam susu induknya. Maka buat orang Yahudi itu adalah peraturan makanan buat orang Yahudi. Itu misalnya, janganlah memakai pakaian dari 2 jenis bahan. Nah, itu aturan-aturan di antara 613 itu. Jadi aturan misalnya jangan memakan anak kambing dalam susu induknya, itu masih berlaku sampai sekarang. Kalau Bapak jalan-jalan ke sana, ke Israel sana, di daerah orang Israel, ketika breakfast di hotel, tidak ada sarapan yang menggabungkan, kalau misalnya sarapan itu udah ada daging, maka tidak ada susu atau keju. Kalau ada cake yang ada susu atau kejunya, maka tidak akan ada daging, kecuali daging unggas, daging ikan gitu ya. Jadi kalau daging unggas, daging ikan itu boleh dicampur sama telur, itu boleh dicampur sama produk susu, keju dan olahannya. Tetapi kalau ada daging yang menyusui, misalnya kayak kambing, sapi, kerbau, unta gitu, itu tidak boleh ada produk susu dan olahannya. Susu, keju gitu nggak boleh. Nah, itu peraturan itu masih sampai sekarang. Orang Yahudi masih melakukan itu sampai sekarang. Jadi itu semua ada di kitab Musa. 613 mitzvot itu ya, semenjak mereka kehancuran bait suci kedua ke Yerusalem, itu banyak dari 613 itu tidak bisa dilaksanakan lagi. Ya. Ini ada pertanyaan dari Kak Yohan Wijaya nih. Jadi Yesus sendiri koser atau enggak Kak di mata orang Yahudi? Tuhan Yesus dalam
seluruh hidupnya memenuhi aturan hukum Taurat. Dikatakan seperti itu di dalam Alkitab. Tuhan Yesus itu kegenapan hukum Taurat. Selain dia melakukan seluruh hukum Taurat, itu juga dia tidak melanggar hukum Taurat sama sekali. Selanjutnya, boleh. Ini dari Pak Didi. Berarti sehari penuh ya orang Yahudi di sinagog pada hari Sabat? Enggak sehari penuh. Enggak, kayak orang Kristen kalau ke gereja gitu. Enggak sehari penuh. Mereka membacakan firman, lalu setelah itu dari firman itu ditafsirkan atau dikotbahkan. Kan kayak di kitab Lukas itu ada kan Tuhan Yesus mengambil kitab gulungan kitab Yesaya, Tuhan Yesus baca, roh Tuhan Allah ada padaku karena ia mengurapi aku, terus Tuhan Yesus bilang, hari ini sudah digenapi. Nah itu kan, jadi dia baca dulu, terus dia khotbahkan, dia tafsirkan, seperti itu. Begitu, ya. Dari siapa ini? Kak David Hartono. Shalom Kak, sahabat ini apa dijalankan dalam peperangan juga zaman perjanjian lama? Jika dijalankan, bukankah akan kalah diserang pasukan musuh? Dijalankan sampai sekarang pun begitu. Makanya kalau di perjanjian lama itu kan betul-betul ini ya, kalau perang di perjanjian lama kan betul-betul kuasa Tuhan, terutama zaman kayak zaman Yosua gitu ya. Itu betul-betul tangan Tuhan itu menyertai mereka. Tapi sampai hari ini, coba bisa Google, perang Yom Kippur. Mereka itu lagi perang, tiba-tiba hari raya berhenti. Ya, dan peperangan-peperangan yang terjadi di tahun 70-an itu ketika mereka memperebutkan Sinai, ya semenanjung Sinai itu betul-betul terjadi mujizat yang luar biasa. Mesir dengan Liga Arab nyerbu Israel itu pada saat Israel sedang krusial merayakan Yom Kippur. Di atas kertas itu habis mereka. Tetapi lihat, justru kalian tahu dari peperangan itu direbutlah Golan, direbutlah banyak. Makanya kalau mau tahu siapa Allah yang benar, lihatlah orang Israel. Sampai sekarang Tuhan memelihara orang Israel. Tapi kalau mau tahu bagaimana Allah yang benar, lihatlah orang Kristen. Makanya orang Kristen dituntut untuk memperagakan sungguh-sungguh hidupnya Yesus. Mau tahu siapa Allah yang benar, lihat orang Israel. Menang perang, diberkati, orangnya pinter-pinter, jadi orang-orang terkemuka di dunia. Entah itu di bidang film, di bidang perbankan, di bidang teknologi, nomor 1. Nah, tapi kalau mau tahu bagaimana Allah yang benar, lihatlah orang Kristen yang betul-betul mengikuti Yesus ya. Saya imbangin ya Kak Ane. Lihat ya, melihat bagaimana bangsa Israel pinter-pinter, hebat-hebat ya, luar biasa, diberkati. Coba ngelihat di satu sisi, bagaimana mereka dibuang berkali-kali, bagaimana mereka diaspora, bagaimana mereka mengalami Holocaust, bagaimana mereka sampai hari ini mengalami tantangan. Jadi orang-orang di luar itu hanya melihat satu sisi. Oh, diberkati. Lanjutkan. Silakan Lili. Oke. Dari Christine. Jadi gak ada ya puasa Esther dan puasa Daniel. Tapi banyak Kak dibilang ayo puasa Esther, ayo puasa Daniel. Vegetarian gak boleh makan daging. Mohon penjelasannya dikit Kak, biar gak ada yang salah persepsi, soalnya baru tahu. Ya, Yang saya benar itu puasa sedikit apa? aja. Saya jelasin sedikit aja ya, karena ini topiknya bukan puasa ya. Jadi gini, Daniel itu di pasal 1, dia tidak berpuasa. Tapi nanti di pasal-pasal berikutnya ada Daniel itu berpuasa. Di pasal 1, dia itu menjaga diri untuk tetap kosher, makan makanan yang kosher. Nah, kalau sekarang misalnya ada yang menyatakan bahwa vegetarian itu puasa, ya buat orang yang vegetarian itu bukan puasa. Contohnya saya itu punya teman masa kecil, itu punya kayak peer group ya, apa tuh geng gitu ya. Jadi sekelompok teman-teman yang kemana-mana sama-sama camping, sama-sama naik gunung sama-sama, jadi waktu saya remaja itu ya. Nah, dari mungkin sekitar 10 sampai 15 orang ini, 3 orang ini nggak suka makan daging. 2 laki-laki, 1 perempuan. Diajak makan bakso nggak bisa.
Diajak makan ayam KFC nggak bisa. Jadi dia nggak suka daging. Sukanya tempe, pecel kayak gitu. Kupat tahu gitu, kayak gitu. Karena saya dulu kecilnya di Bandung. Nah, buat orang kayak gini, kalau disuruh, ayo puasa Daniel, itu bukan puasa, itu makanan sehari-hari buat mereka. Gitu, ya. Nggak ada yang namanya puasa Daniel. Kalau Esther memang puasa 3 hari 3 malam tanpa makan, tanpa minum. Saya pernah ngalami itu. Hausnya kebakarnya minta ampun di sini. Tanpa minum 3 hari. Jadi gini, orang Yahudi itu wajib puasa dalam 1 tahun itu 1 hari. Yaitu hari raya Yom Kippur. Itu mereka sehari semalam. Tapi biasanya mereka karena takut melanggar, mereka lebihin, nggak 24 jam, 25 jam mereka. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7. Ke-7-nya itu bulan menurut orang Yahudi ya, bukan ke-7 menurut kita bulan Juli, bukan ya. Karena waktu zamannya Musa, bulan pertama itu dimulai dari sekitar Maret, April. Ini kira-kira bulan Oktober, September gitu. Inilah yang harus menjadi ketetapan selama-lamanya bagi kamu, yakni pada bulan yang ke-7, tanggal 10 bulan itu, kamu harus merendahkan diri dengan berpuasa. Berpuasa itu jadi dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Oke, lanjut Lili. Pertanyaan dari Daniel Kurniawan. Di Perjanjian Baru ada ayat yang saling bertentangan. Ada yang mengatakan hukum Taurat sudah dibatalkan di Efesus 2 ayat 15. Tapi ada juga yang mengatakan hukum Taurat tidak dibatalkan. Di Lukas 16 ayat 17, di Roma 3 ayat 31. Mungkinkah itu karena faktor penterjemahan Alkitab yang tidak konsisten? Mana terjemahan yang asli? Keaslian Alkitab ini yang sering diserang oleh umat sepupu kita. Jadi hukum Taurat itu saya kasih gambaran aja singkatnya gini. Kalau misalnya orang Yahudi ngomong Taurat, bisa macam-macam. Taurat itu dekalog tadi, 10 hukum itu Taurat. Atau 613 mitzvot itu juga Taurat. Atau hukumnya Musa itu juga, atau kitab-kitabnya Musa, Pentateuch itu 5 itu juga kitab Taurat disebutnya. Nah, jadi yang mana yang dibatalkan? 10 hukum itu pasti nggak dibatalkan. Hormatilah orang tuamu, jangan membunuh, jangan memzina, jangan mencuri. Apa itu dibatalkan? Itu berlaku selama-lamanya, ya. Pertanyaan selanjutnya dari Rudi Irawan. Jadi bagaimana seharusnya orang Kristen berpuasa? Adakah metode yang baku? Inti puasa adalah haus dan lapar akan Tuhan. Ketika kita punya kebutuhan rohani, ingat, kebutuhan rohani. Karena puasa di Perjanjian Lama pun mengenai pertobatan, kebutuhan rohani, bukan kebutuhan jasmani. Di Perjanjian Lama, puasa itu berbicara soal kebutuhan rohani. Umat Perjanjian Lama aja udah bicara seperti itu. Ketentuan Yom Kippur itu kan soal pertobatan, soal perendahan diri. Nah, orang Kristen pun kalau punya kebutuhan itu untuk merendahkan diri, mencari kehendak Tuhan, ingin mengenal Tuhan lebih dalam. Ingat ya, kebutuhan rohani, bukan punya utang, punya penyakit, ya. Terus puasa minta sembuh. Kalau punya penyakit, jangan puasa ntar kurang gizi. Ya, kalau punya penyakit harus makan makanan yang bergizi yang sesuai untuk cepat sembuh. Terus berobat ke dokter gitu. Jadi intinya berpuasa adalah kita haus dan lapar akan Tuhan. Bukan cuma haus dan lapar di perut, di tenggorokan, bukan. Tetapi kita katakan bahwa aku menahan segala haus dan lapar ini karena aku lebih haus akan Engkau Tuhan. Itu maknanya. Terus gimana? Ya boleh kalau mau puasa kayak orang Yahudi 24 jam seharusnya memang begitu. Tetapi kalau belum ya belajar dulu bertahap. Ya intinya memang ada orang-orang yang begitu ya, puasa boleh minum yang manis, boleh jus buah. Ya kalau kita mau puasa sungguh-sungguh tunjukkanlah, ya bukan sekedar berpantang makan. Jadi bukan sekedar berpantang, tapi betul-betul menahan haus dan lapar. Tapi intinya bukan soal haus dan lapar ya, tapi kita juga puasa soal emosi, puasa soal apa. Nah itu betul-betul kita menunjukkan bahwa kita mau merendahkan diri, itu inti puasa. Makanya murid-murid Tuhan Yesus kan dikritik sama orang Farisi. Kenapa murid-murid Yohanes berpuasa? Kau murid-muridmu enggak? Ya memang
Selagi mempelai laki-laki ada bersama-sama, ngapain puasa? Nanti suatu saat mereka akan punya kebutuhan untuk puasa ketika Tuhan Yesus kemudian mati, kemudian mereka bingung, terus kemudian mereka lari lagi, terus kemudian Tuhan Yesus menampakkan diri, oh sukacita lagi, tapi tiba-tiba Tuhan Yesus naik ke surga, bingung lagi kan mereka, gimana mau ngapain sekarang gitu. Di situlah ada kebutuhan untuk puasa ketika mempelai laki-laki mereka sudah diangkat ke surga. Dan puasa itu bukan buat maksa Tuhan ya. Jadi kalau di Kejawen, saya dulu Kejawen kan. Kalau Kejawen itu kalau kita berpuasa itu nirwana goncang, gempa bumi. Itu loh. Jadi makin lama puasanya makin goncang-ganjing, tidak karu-karuan. Puasa kita itu berbeda. Fokusnya di doanya, ya. Fokusnya itu ingin mengalami pertemuan dengan Tuhan, merendahkan diri. Tentunya kalau bertemu dengan Tuhan itu merendahkan diri, bukan bawa proposal, surat utang, proposal, beberapa wajah calon suami masa depan, yang mana yang Tuhan pilih. Itu bukan. Ya, silakan Kak Ana. Udah, pertanyaannya habis. Bapak, Ibu, Saudara, kita berdoa. Kami bersyukur malam ini, kami bersyukur untuk paparan dari Kak Ana. Itu bukan hanya jadi pengetahuan, tetapi kami ambil sarinya untuk dasar pertumbuhan rohani kami yang benar. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengubah hidup kami, mengubah cara berpikir kami. Minggu depan kami akan dengarkan khotbah yang berdasar kitab Wahyu. Engkau tolong kami juga untuk mengerti. Engkau sertai kami, apa yang kami mau lakukan, setiap hari kami lakukan buat Tuhan sebagai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.